Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 2006 05 11 01 90 pada praktikum RPL kelas G. Pada diagram yang pertama, diagram 1, yaitu tentang sistem informasi perpustakaan. Di dalam sistem informasi perpustakaan ini meliputi banyak data, yaitu data mahasiswa dan data petugas. Di dalam data mahasiswa ini melakukan input data ke dalam sistem informasi perpustakaan. Kemudian jika input data ini sudah disetujui oleh hak akses petugas dan juga data mahasiswa ini sudah divalidasi, kemudian mahasiswa itu bisa melakukan aplikasi peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Kemudian di dalam petugas ini mempunyai tugas, yaitu sebelum mengakses atau menyetujui data mahasiswa atau memvalidasi data mahasiswa, petugas itu pertama yaitu menginputkan data sebagai petugas, yang dimana kemudian akan memiliki hak, yaitu laporan peminjaman dan juga laporan pengembalian. Dan hak akses petugas ini bisa berfungsi ketika mahasiswa itu sudah menginputkan data mahasiswa, kemudian setelah divalidasi oleh petugas dan juga petugas akan menginputkan data petugas ke dalam sistem informasi perpustakaan, kemudian mahasiswa tersebut bisa meminjaman buku atau mengajukan peminjaman buku dan juga untuk pengembalian buku. Dan di dalam volume label, yaitu ada mahasiswa dan juga ada petugas, yang dimana mahasiswa tersebut menginputkan data mahasiswa ke dalam pendaftarannya terlebih dahulu ke dalam sistem informasi perpustakaan. Kemudian ketika data itu sudah valid, maka otomatis akan disimpan ke dalam data sistem. Kemudian data itu akan diakses oleh perintah hak akses, dan di dalam perintah hak akses ini menawarkan dua poin, yaitu poin peminjaman dan juga poin pengembalian. Di dalam poin peminjaman yang pertama ini, sebelum mengembalikan, yaitu menginputkan data yang sudah diakses oleh mahasiswa tersebut untuk peminjaman. Kemudian data tersebut akan dibilang valid ketika sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sistem informasi perpustakaan. Setelah peminjaman dan data itu sudah valid, maka peminjaman tersebut akan disetujui oleh petugas, yaitu dengan memvalidasi peminjam. Kemudian apabila peminjaman itu melakukan suatu masalah, bisa mereport peminjam kepada petugas. Dan juga untuk pengembaliannya, ketika kita menginput hak akses, maka akan ditawarkan dua pilihan seperti yang tadi, yaitu data pengembalian, kita menginputkan data seperti yang ada di awal tadi, data mahasiswa. Kemudian di dalam pengembalian ini kita akan meminta persetujuan oleh petugas untuk memvalidasi data kita tersebut. Kemudian di dalam pengembalian ini maka akan tercatat apabila sudah mengembalikan atau belum di dalam data ini, data store. Setelah itu maka pengembalian sudah selesai dan juga mendapatkan report dari petugas, dan datanya akan tersimpan ke dalam data tersebut. Untuk diagram yang kedua, yaitu saya menggunakan
sistem informasi kos-kosan yang dimana di dalamnya ada penyewa dan juga pemilik. Tidak beda jauh dari sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, penyewa. Ketika penyewa itu akan mencari kos-kosan atau ingin memiliki tempat di mana bisa tinggal di dalam tempat tersebut, maka kita sebagai penyewa harus menginputkan data sebagai penyewa ke dalam kos-kosan. Dan kemudian apabila data itu sudah diterima atau sudah terkonfirmasi, maka data tersebut otomatis akan divalidasi oleh pemilik. Data penyewa tadi akan divalidasi oleh pemilik. Dan kemudian apabila data tersebut sudah selesai divalidasi, maka pemilik ini bisa mendapatkan hak akses untuk menginputkan data pemilik. Dan di dalam menginputkan data pemilik ini mempunyai kewenangan atau akses untuk konfirmasi penyewaan terhadap penyewa dan juga check out penyewaan kepada sang penyewa. Ketika sudah melakukan dua hal tersebut, maka laporan penyewaan akan otomatis terkirim kepada sang pemilik dengan menggunakan hak akses penyewa, dan apabila sudah selesai menyewa, maka sang penyewa menggunakan check out penyewaan dan menggunakan hak akses untuk mendapatkan laporan check out sang pemilik. Kemudian di dalamnya ada sama juga, ada dua, yaitu penyewa dan juga pemilik, yang dimana penyewa ini sebelum melakukan penyewaan maka harus menginputkan data penyewa seperti menginputkan KTP atau data identitas diri lainnya, kemudian pendaftaran penyewa. Setelah pendaftaran penyewa berhasil, maka data tersebut otomatis akan terkirim ke dalam data store, yang dimana untuk mendapatkan suatu hak akses penyewa, yaitu hak akses data untuk melakukan penyewaan terhadap kos-kosan tersebut. Dan di dalam penyewaan ini sebelumnya yaitu mengakses data penyewaan, yang dimana apabila data ini sudah diterima atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa menyewa dan akan tersimpan ke dalam data store. Dan di dalam penyewaan tersebut, pemilik mempunyai hak akses yaitu memvalidasi penyewaan, kemudian report penyewaan, sama seperti sistem informasi yang ada di perpustakaan, yang dimana validasi penyewaan ini yaitu untuk menyetujui apakah penyewa tersebut dibilang layak atau tidak, dan jika sudah layak maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam data store. Kemudian penyewaan tersebut, sang penyewa apabila mendapatkan masalah atau mendapatkan suatu problem, akan bisa mendapatkan hak akses untuk report penyewaan ke dalam sang pemilik. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.